Pirong. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang bareng saya Kia dan saya Rahma. BTW kita nggak cuma berdua aja loh, tapi kita kedatangan tamu dari kakak-kakak OSIS SMA Negeri 1 Klirong. Please welcome Kak Rizky Atul dan Fajri. Halo Kak. Halo. Halo Kak Rizky Atul Fajri. Halo. Jadi gimana nih rasanya diundang di episode pertama Q-Talk Podcast? Wah, tentunya aku sangat merasa berkesan banget ya, karena ini kan merupakan episode pertama podcast di SMA Negeri 1 Pirong. Jadinya kayak tamu pertama yang datang di sini. Ya, aku senang juga karena udah diundang ke podcast kali ini, dan juga ini momen pertama aku jadi narasumber. Tuh. Ya, ini suatu kehormatan sih bagi kami. Ya. Sebelum kita bahas visi dan misi kalian yang pastinya keren-keren banget, boleh dong diceritain gimana sih awal mula kalian tertarik jadi pengurus OSIS sampai kalian bisa menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Awal mula aku tertarik jadi pengurus OSIS itu awal mulanya aku kayak ngerasa nggak ngapa-ngapain kan. Kalau misalkan aku nggak join OSIS, aku ngerasa aku bakalan kayak bosen di kelas 10 karena nggak join OSIS. Aku juga merasa pengalamanku itu kurang. Jadinya aku join OSIS. Apa sih itu OSIS? Dan dari OSIS ini aku punya banyak pengalaman dan juga berkeinginan. Ada salah satu keinginanku di kelas 10 yaitu meningkatkan literasi di SMA Negeri 1 Klirong ini. Ya, untuk aku sebenarnya tertarik ke OSIS ini sejak SMP. Jadi kelas 7 sampai 8 itu aku udah mulai tertarik. Tapi untuk kelas 7 itu aku kayak masih ikut-ikutan gitu karena sistem pemilihannya itu masih bersifat paksaan. Jadi wali kelas yang memilih kepengurusan atau calon pengurus OSIS itu. Jadi aku ya sebagai ketua kelas dulu pas kelas 7 otomatis masuk ke daftar yang mewakili kelasku gitu. Nah, pas udah satu periode itu ya lumayan lah aku walaupun gak niat tapi alhamdulillah bisa mengemban tugas dengan cukup baik. Aku mulai tertarik karena terbawa arus lah gitu dari OSIS tersendiri karena vibes-nya itu beda udah. Jadi ya kelas 8 aku melanjutkan keinginanku di OSIS. Ya aku langsung daftaran diri. Ya bedanya dari kelas 7 itu kan berupa paksaan. Pas kelas 8 aku ngajuin diriku sendiri gitu. Jadi ada bedanya lah antara niat dan gak niat. Jadi karena cukup ambis itulah ya. Ambis lah. Itu aku pas seleksi dulu lumayan melepaskan lah kayak full power mengerjakan seleksi. Jadi aku di peringkat teratas otomatis jadi kandidat ketua OSIS. Nah, alhamdulillah aku dapat amanah untuk menjadi ketua OSIS pada tahun periode 2022-2023. Nah, setelah aku grade kelas 9 itu aku kayak nggak ada niatan buat join lagi di SMA. Kenapa? Ya karena pas kelas 8 itu kan aku jadi ketua OSIS ya. Udah ngerasain lah pahitnya di mana, beratnya di mana, tapi tetap asik lah. Cuma aku kayak ngerasa terbebani jadi kurang gitu untuk ngejar akademik. Takutnya pas SMA itu kan aku targetnya lolos SNBP, insya Allah ya. Doain ya Kak. Ya jadi gitu. Tapi entah apa yang membuat aku terbuka lagi buat daftar ke OSIS di SMA. Jadi pada masa awal itu kan ada yang namanya orientasi sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Klirong. Nah, pada saat itu kita langsung dipertemukan sama kakak-kakak kelas OSIS yang mengampu kita gitu. Jadi di situ juga ada OSIS yang dulu di SMP setugas sama aku. Pas aku kelas 7, beliau kelas 8 gitu. Jadi di SMA beliau juga menjadi OSIS. Jadi kayak ngebujuk aku lah, memotivasi aku buat gabung lagi ke OSIS karena udah tahu aku juga ketos, berpengalaman juga. Ya mungkin itu salah satu tujuan mereka buat ngerekrut aku karena aku punya potensi lah gitu. Ya. Jadi ya aku juga memotivasi diriku sendiri karena di SMP mungkin ya merasa cukup
belum cukup tuh, belum cukup di bidang kepemimpinan. Jadi kayak butuh belajar lebih dalam lagi, memperbanyak relasi. Jadi aku memutuskan join. Ya, untuk pada saat itu aku ngikut seleksi dan entah apa yang ngebuat aku jadi milih wakil ketua OSIS. Itu kan wakil ketua OSIS untuk tingkatan pilihan tertinggi di kelas 10. Nah, itu juga terpengaruh karena ya ekspektasi orang-orang lah, karena udah tahu aku ketua OSIS di SMP maaf. Ya, jadi gitu. Ya karena aku pengen mereka kan udah ngasih kepercayaan ke aku gitu. Ya aku nggak pengen sia-siain lah. Aku juga masih ngerasa mampu buat ngehandle atau nerusin kepemimpinanku di OSIS SMA Negeri 1 Klirong. Jadi pada saat itu aku langsung ke sesi debat. Sebelumnya sih masih ada sesi wawancara untuk seleksi, tapi alhamdulillah untuk tahap itu aku lolos dan menjadi kandidat wakil ketua OSIS. Dan sainganku ya lumayan lah, cukup baik, dan ada beberapa anak juga yang emang dari SMP udah banyak pengalaman kepemimpinan. Jadi kayak ketua PMR, ketua pramuka, ketua OSIS itu diborong semua sama dia. Jadi ya, tapi aku nggak ngerasa minder gitu, karena aku juga punya pengalaman. Jadi ngapain harus minder gitu. Aku juga punya tekad buat jadi wakil ketua OSIS. Jadi kita ngerasa bukan saingan gitu, tapi kita adalah satu tujuan. Tujuannya itu jadi wakil ketua OSIS. Wah, menarik banget ya ceritanya. Kalian kan udah nyeritain nih awal mula kalian tertarik di bagian OSIS. Sekarang gimana sih caranya kalian mewujudin visi misi kalian terutama di bidang literasi ini? Kalau untuk cara mewujudin visi misi, kita mungkin bisa sama-sama ya. Ya, betul. Kita bisa bekerja sama dengan cara dari yang diri kita sendiri. Kita harus bisa sebagai contoh bagi OSIS lainnya dan juga bagi siswa lainnya. Dan mungkin dari diri kita sendiri, mereka bisa terinspirasi atas mungkin dari program literasi, dari sikap-sikap kita, dan itu tentunya bisa mewujudkan visi misi kita. Terus juga kita juga selain program literasi kan juga banyak program lainnya, dan itu juga mungkin bisa mewujudkan visi misi kita ya. Betul. Ya, apakah ada tips gitu atau cara buat meningkatkan literasi yang bisa kalian bagikan untuk teman-teman pendengar podcast ini? Ya, mungkin untuk tips literasi, kita bisa meningkatkan membaca kita dengan cara kita harus bisa konsisten. Minimal 1 hari itu 10 menit membaca. Nah, itu kayak kalian bisa baca novel, berita, ataupun baca apapun, yang penting itu 10 menit. Nah, maka dari 10 menit itu setiap hari, itu kalian bisa jadi literasi kalian tuh bisa meningkat. Jadi bisa punya potensi literasi yang baik bagi diri kalian. Selain program literasi nih, menurut kalian program OSIS apa lagi yang bisa punya dampak besar bagi siswa-siswi SMA di SMA Negeri 1 Klirong kita? Untuk program yang memiliki dampak besar itu menurut saya ada program Zero Waste. Program Zero Waste ini sendiri, program itu ditujukan untuk mengurangi sampah plastik. Jika siswa SMA Negeri 1 Klirong ini melaksanakan program Zero Waste dengan baik, maka sampah plastik yang ada di SMA Negeri 1 Klirong bisa berkurang dan tentunya bisa berdampak baik bagi lingkungan sekitar kita dan juga lingkungan bumi ini. Wah, bagus banget ya, Kak. Iya. Kan kalian itu udah menjabat setengah periode nih ya. Ya. Apa aja sih hal yang membuat kalian paling berkesan selama kalian menjabat menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Ya, aku dulu apa kamu dulu nih? Ketos dulu lah. Ya, aku dulu ya. Kalau hal yang paling berkesan itu kayak misalkan kita habis kegiatan nih. Habis kegiatan itu kan pastinya capek, tapi ada aja ulah atau sikap dari anggota yang bikin kita selalu kayak ngerasa seneng banget habis kegiatan. Jadi kayak selalu ngerasa capeknya itu hilang gara-gara sikap dari anggota kita yang mungkin bisa membuat kita tertawa. Terus setelah kegiatan juga pastinya ada makan-makan juga kan tentunya, dan juga evaluasi yang bisa memperbaiki kita ke depannya mau gimana. Ya mungkin itu sih hal yang paling berkesan. Ya mungkin untuk aku semua berkesan ya, tapi untuk yang paling berkesan itu pas kita selesai
mengadakan atau melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan itu. Jadi di ujung kegiatan kita itu selalu ada sesi evaluasi. Pada saat itu kita menyampaikan kekurangan dan pencapaian yang sudah kita raih setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi saat itu juga nggak serius-serius, tapi tetap kita ya apa ya, kayak bercanda tapi serius lah gitu. Jadi kelihatan asik, cuma itu nggak itu secara tidak langsung memperbaiki agenda kita untuk kedepannya gitu. Jadi ya menurut aku yang berkesan itu sih, karena bisa introspeksi diri sendiri juga dan menilai orang lain, walaupun ya orang lain itu belum tentu bisa menerima keputusan kita, tapi diusahain kita bisa menerima keputusan asal itu mengarah ke arah yang positif. Nah ya, kalau misal nih ya, kalian itu ada kegiatan OSIS, tapi jadwalnya bentrok sama kegiatan kalian yang lainnya. Itu apa yang bakal kalian lakuin di situ? Kalau misalkan bentrok nih ya, aku tuh kayak pilih mana sih yang paling penting di antara itu. Kayak misalkan aku di OSIS diperlukan banget, mungkin aku bisa aja ambil OSIS dulu. Kalau misalkan di organisasi satunya aku nggak perlu dipentingkan banget, maka aku pilih OSIS. Tapi kalau misalkan sama-sama penting, mungkin bisa saja aku ambil OSIS dulu atau mungkin organisasi itu dulu, baru kemudian di organisasi ini. Jadi kayak gantian gitu loh, dalam waktu yang sama. Jadi kayak memaksimalkan di sini dulu, diselesaikan. Jangan sampai membuang waktu yang udah kita relakan. Jadi kalau misalkan di sini udah selesai, udah nggak butuh aku, baru aku ke organisasi yang lain. Kalau Fajri ini gimana? Ya untuk aku sendiri kan itu udah mengikuti 2 organisasi ya. Itu misalkan ada jadwal kegiatan yang bentrok. Ya misal dari kumpul itu kan habis ngasar setelah pulang sekolah. Itu misal 1 hari 1 kegiatan barengan itu antara organisasi A dan organisasi B gitu. Dan jadwal jamnya itu sama aja gitu, tapi aku prioritaskan yang lebih penting. Misal aku kayak Mbak Tutul tadi, misal lebih berkepentingan di organisasi A itu karena beliau itu lebih dipentingkan, jadi menghadiri organisasi A, tapi tidak seenaknya gitu aja lah, kayak nggak menghadiri tapi nggak memberi alasan yang jelas gitu. Ya intinya kalau misal ada kegiatan yang menurutku lebih penting dan aku menghadiri, aku bisa mendatangi lah. Misal masih bisa didatangi. Untuk kumpulnya sendiri kan itu kayak cuma beda kelas ya. Misal kita kumpul OSIS di kelas 11-1. Nah untuk organisasi yang lain kumpul di kelas sebelahnya, nggak jauh-jauh amat. Nah itu kita bisa izin secara langsung di depan mereka yang sedang melaksanakan kegiatan tersebut, agar kita nggak disusoni lah gitu ya. Terus menurut aku kalau yang nggak penting banget itu informasi kan bisa ditanyakan langsung kepada penanggung jawab gitu. Jadi misal yang lebih penting kita kan kayak yang ngehandle, misal ya yang ngehandle bagaimana bisa jalan kalau yang menghandle aja nggak hadir gitu. Jadi aku sih menurutku ya mendatangi organisasi yang lebih penting, memprioritaskan yang lebih penting. Tapi semuanya penting menurutku. Cuma kalau misal dibarengin semua pasti kayak nggak kondusif lah itu. Menurutku sih begitu. Jadi OSIS itu kan berat banget ya Kak, banyak banget tantangannya. Kalian pernah nggak sih kayak merasa down atau hampir nyerah buat jadi OSIS gitu? Terus gimana cara kalian bangkit dari situasi tersebut? Kalau misalkan rasa nyerah itu kayak rasa capek kan ya Kak, pastinya ada. Di diri aku selama hampir 1,5 tahun ya, jadi OSIS pastinya ada rasa kayak capek, nyerah, down, pastinya itu ada. Tapi aku balik lagi ke awal, kenapa aku pengen jadi OSIS, kenapa aku milih jadi OSIS. Kalau misalkan aku udah milih organisasi itu, maka aku harus tanggung jawab, aku harus bisa menyelesaikan keorganisasian aku itu. Aku harus bisa tanggung jawab karena aku udah ngambil keputusan itu. Dan juga balik lagi ke kayak kenangan di OSIS, pengalaman di OSIS, manfaat di OSIS itu kan banyak banget. Jadi kayak rasa capek kita itu terbayarkan gitu loh.
Jadi di OSIS juga nggak cuma kayak sekedar jadi apa ya, suruh-suruhan tuh gitu, enggak cuma sekedar melaksanakan kegiatan tuh enggak. Jadi OSIS tuh menurutku kayak punya keluarga baru. Jadi kayak aku ngerasa punya teman, punya tempat curhat, dan juga kayak adik-adik yang udah aku anggap adik sendiri. Jadi di OSIS ini aku ngerasa kayak udah punya keluarga. Jadi kalau misalkan aku nyerah, aku capek, itu pastinya kayak ada obatnya gitu di situ. Jadi walaupun capek tapi tetap terbayarkan oleh keanggotanya yang begitu akrab. Kalau Fajri nih, Ya untuk down itu aku ya pernah alami, tapi untuk hampir menyerah itu kayaknya belum sih. Ya untuk down itu kan udah resiko kita lah ya sebagai pengurus OSIS. Itu juga sebagai pilihan kita dan kita juga berani mengambil resiko tersebut. Ya mungkin faktor down itu karena ya banyak caci makian atau komentar-komentar yang negatif dari ya beberapa anak, karena mungkin pelaksanaan kegiatan kita yang terlaksana itu nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Jadi mungkin itu juga menjadi faktor kita untuk refleksi diri gitu ke anggota yang lain juga. Mungkin karena mereka bilang gitu, emang kinerja kita yang belum memuaskan gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya. Nah untuk mengatasi down tersebut, kayak aku bisa curhat nih ke Mbak Tutul. Ini kan partner aku, bukan rekan ya, partner. Ini partner aku bisa membuka keluh kesahku lah ke beliau itu. Jadi ya intinya kita kalau ada masalah atau gitu, mending interaksi aja sih, session bareng-bareng. Itu kan penyebab downnya juga bukan karena dari satu orang aja gitu. Itu kan mungkin dari beberapa anak dan menyangkut OSIS juga. Jadi kalau misal butuh diperbaiki ya diperbaiki bareng. ternyata berat ya jadi ketua sama wakil ketua OSIS. Nah, dari pengalaman kalian, apa sih pelajaran paling berharga yang kalian dapatin selama memimpin OSIS ini? Pelajaran yang paling berharga menurut aku tuh kayak di kepemimpinan ini kan kayak kita harus bisa menghandle semuanya, kayak kita harus bisa menyatukan antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau misalkan satu orang itu dengan orang yang lain gak menyatukan, kita kan pastinya gak bisa jadi satu kan, kayak mau ngerjain apa-apa susah. Nah itu mungkin hal yang terberat, kayak kita harus bisa menyatukan dari 35 anggota OSIS. Nah untuk itu kan kayak susah banget. Terus juga kita juga butuh kesabaran yang cukup tinggi. Betul. Karena kita kan gak cuma menghadapi 35 OSIS kan ya, masih banyak warga sekolah. Jadi kayak kita harus lebih banyak bersabar, kayak kita gimana ya, ini bener apa enggak, kita juga mikirin lah kayak akibatnya dari plus minusnya melaksanakan kegiatan juga kita harus dipikirin baik-baik. Terus banyak sih kalau misalkan kayak gitu. Itu berkesan banget ya berarti Mbak Tutul. Ya mungkin itu rintangan yang mungkin aku harus hadapin. Kalau misalkan saat ini aku nggak bisa ngadepin kayak gitu, gimana mau kita ngejalin masa depan? Kan tentunya kan ini cuma lingkup kecil ya, cuma di sekolah. Apalagi kalau misalkan kita udah lulus sekolah, kita kan pasti menghadapi dunia yang bener-bener gimana ya, luas banget kan. Jadi kayak kalau misalkan kita nggak bisa ngadepin masalah di sini, kita juga nggak bakalan bisa ngadepin masalah yang di luar sana. Maka dari itu masalah yang di sekitar kita, di sekolah kita, apalagi di organisasi kita harus bisa kita selesaikan dengan baik, dengan kepala dingin. Nah baru itu, setelah itu kita mungkin bisa menyelesaikan masalah yang kita alami di luar. Jadi kayak lingkungan luar kan luas banget, jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kalau dari Fajri gimana? Tadi untuk yang terberat ya? Yang untuk berkesan, pengalaman. berkesan. Ya untuk berkesan itu menurutku saat kita berjuang untuk membangun chemistry antara kelas 10 dan kelas 11. Jadi itu menurutku berkesan banget karena itu berupa perjuangan ya.
termasuk perjuangan, karena yang memang belum ada pengalaman sama sekali itu kayaknya lebih sulit untuk membangun chemistry gitu. Jadi ya untuk berkomunikasi sama antar OSIS atau bahkan dari satu angkatan itu aja udah susah, apalagi sama angkatan atasnya, contoh kelas 11. Jadi yang menurutku berkesan karena udah berjuang gitu membangun chemistry dan hasilnya itu juga ada gitu. Jadi ada peningkatan, walaupun peningkatan tersebut terbangun secara perlahan ya, bertahap gitu. Tapi aku yakin suatu saat besok ya mungkin secepatnya ya itu pasti akan chemistry terbentuk. Jadi untuk mengelola program-program OSIS yang sudah kita rencanakan kedepannya akan lebih baik lagi karena chemistry yang sudah meningkat gitu. Jadi kalau misal sekarang ya aku rasa chemistry-nya itu udah nyentuh 80%. Masih Iya, 20%. Ya, itu sebuah pencapaian, jadi aku bangga gitu sama teman-teman aku, terutama aku sendiri gitu. Aku juga dari SMP ya termasuk anak yang introvert ya, jujur aja, bukan gimana-gimana, tapi emang gitu kenyataannya. Aku komunikasi sama orang-orang kayak apa ya, grogi gitu lah, walaupun itu teman aku sendiri, tapi kalau bicara di depan umum sama aja gitu grogi. Jadi ya aku tahu lah proses-proses mereka yang belum ada pengalaman sama sekali. Ya itu sih yang berkesan buat aku. Terus kalau kalian bisa bernasihat kepada diri kalian sebelum menjadi anggota OSIS, apa sih yang mau kalian sampaikan? Sebelum menjadi anggota OSIS berarti waktu awal-awal ya. Kalau Aduh. pesan apa ya, kayak kita harus apa ya, dari aku sendiri ya, kita harus bisa mempersiapkan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita kan nggak tahu ya kedepannya mau gimana, kita mau seperti apa, kita mau jadi apa, kita kan nggak tahu. Jadi kalau misalkan sebelum jadi OSIS, kita harus bisa mempersiapkan. Aku harus bisa mempersiapkan beberapa persiapan kedepannya, termasuk juga public speaking ya. Nah itu kan kayak aku kan awalnya tuh aku orang yang nggak bisa bicara di depan umum, percaya nggak? Enggak sih kalau ngelihat. Iya sih, kalau melihat dari sekarangnya ya Kalau nggak percaya sekarang sih. percaya. Ini beneran. Aku dulu SMP itu nggak bisa bicara di depan umum. Ya mungkin bisa, tapi kayak cuma sedikit itu dalam lingkup kecil. Tapi waktu SMA nih setelah jadi OSIS, aku jadi bisa bicara. Jadi kalau diriku sebelum jadi OSIS, bersiap-siaplah dan harus bisa berani berbicara. Jadi kayak jadi OSIS saat ini tuh aku ngerasa kayak kenapa nggak dari dulu ya aku dari SMP join OSIS ya, biar ada pengalaman, biar bisa public speakingnya bagus gitu. Tapi agak nyesel dikit nggak ikut OSIS di SMP. Tapi waktu SMA alhamdulillah keterima. Jadi ya buat diriku sendiri bisa dipersiapkan lah kembali untuk masa depan yang akan datang. Keren banget sih. Keren. Ya untuk pesan dari aku untuk periode selanjutnya nih ya, di bawahku, persiapkan diri kalian. Jadi niatkan dulu diri kalian, karena menjalankan tugas yang gak niat sama niat itu beda banget. Jadi aku sebenarnya udah ngerasa udah di tahap itulah, kayak proses yang aku jalani dengan gak niat sama proses yang aku jalani dengan niat gitu ya. Jadi niatin dulu dirimu, pelajari kepemimpinan dasar itu penting banget di kepengurusan OSIS. Jadi kalian walaupun besok terjun ke OSIS nggak jadi pemimpin, tapi kalian harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Kalian juga di situ pengurus, contoh dari siswa-siswi yang lainnya. Jadi itu terutama yang ingin menjadi ketua dan wakil, itu harus dipersiapin lebih matang ya untuk mempelajari lebih dari dasar. Jadi tingkatin lagi yang udah mempelajari pemimpinan dasar, tingkatin ke pemimpinan yang pada umumnya dimiliki oleh ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, untuk
yang lain, misal berminat ke sekbid atau apa itu, pahami dulu apa yang harus dikerjakan pada sekbid tersebut. Jadi kalian ngapain aja sih, jangan sampai kalian nggak tahu sekbid ataupun bahkan tugas-tugasnya itu nggak tahu kalian mau ngapain. Jadi sebelum masuk OSIS kalian harus nentuin mau jadi apa, terus dalami di OSIS itu ngapain aja. Jadi jangan pas udah kalian punya tekad mau join OSIS itu kalian nggak tahu mau terjun kemana gitu. Jadi udah dipersiapin dari jauh-jauh hari. Dan untuk yang selanjutnya mungkin kalian siapin mental, fisik kalian, karena kita itu nggak pulang sore lagi, bahkan bisa sampai maghrib ya. Itu untuk mempersiapkan aja, bukan pelaksanaannya. Pelaksanaannya mungkin bisa dari pagi sampai malam, itu bisa banget. Bahkan ada kegiatan yang kita ngerasa targetnya itu cukup tinggi ya, jadi karena waktu yang terbatas kita jadi nginep gitu di sekolah. Itu kalian harus siapin fisik dan mental kalian. Dan yang paling penting adalah persetujuan dari orang tua kalian tuh. Jadi setuju atau tidaknya orang tua itu ngaruh banget ke kalian untuk join OSIS. Jadi misal kalian join OSIS tiba-tiba tapi tidak diketahui oleh orang tua, itu menurutku bahaya banget. Menurutku itu keputusan yang sangat salah. Jadi kalian sebelum menjadi pengurus OSIS izin terlebih dahulu apakah orang tua kalian mendukung atau sebaliknya. Jadi kalau memang tidak mendukung ya kalian turuti, jangan memaksa gitu. Orang tua kan itu punya prinsip yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin orang tua memiliki kemauan yang berbeda, tapi untuk hal itu menurutku juga nggak baik untuk menentang anaknya ya berkembang di kemauan orang tuanya tersebut. Jadi nggak sesuai apa yang anak itu inginkan gitu. Ya jadi tapi kalian itu kan surga di bawah telapak kaki ibu gitu. Jadi kalian nurut aja itu. Mungkin yang pilihan ibumu itu lebih baik dari pilihanmu gitu. Ya mungkin itu sih pesan dari aku. Jadi kalian sebagai pemimpin ya, ketua dan wakil ketua OSIS, menurut kalian gimana sih pemimpin yang baik? Kalau pemimpin yang baik ya menurutku itu yang pertama harus punya sikap kepemimpinan. Itu wajib banget sih buat kalian, buat jadi pemimpin yang baik. Kalian harus bisa memiliki sikap kepemimpinan yang baik buat anggotanya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita memiliki sikap kepemimpinan yang baik, itu kan pasti kita bisa menghandle kayak mengkoordinator anggota dengan baik. Terus juga kalau misalkan kita bisa mengkoordinator anggota dengan baik, itu kan pastinya seluruh kegiatan bisa terkoordinasi sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Jadinya sikap kepemimpinan itu sangat dibutuhkan sekali. Untuk yang kedua, kita harus bisa manage waktu dengan baik. Jadi pemimpin itu menurut aku kayak kalau misalkan pemimpin itu kan pastinya banyak banget kayak kegiatan-kegiatan yang dia lakukan di selain organisasi itu kan. Jadinya dia harus bisa pinter-pinter memanage waktu antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Kalau misalkan dia pemimpin di organisasi A nih ya, nah di organisasi A itu lagi mengadakan rapat, tapi dia juga ada organisasi B yang mengadakan rapat. Sementara di organisasi B ini dia itu bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai anggota, tapi malah dia memprioritaskan yang di sini, yang di organisasi B. Sedangkan yang di organisasi A ini butuh banget si pemimpin itu. Makanya seorang pemimpin itu harus bisa memanage waktu dengan baik dan juga bisa memprioritaskan kegiatan yang dimana kegiatan itu penting banget. Jadi kayak misalkan yaitu rapat, kita harus bisa memprioritaskan kegiatan. Terus selain itu pemimpin juga harus butuh mental. Kenapa? Karena pemimpin itu harus bisa menghadapi semua orang, gak cuma orang di lingkungan itu aja, tapi orang di lingkungan yang luas. Karena pemimpin kan tentunya kayak berhadapan sama
gak cuma orang itu ya, kayak bisa aja keluar atau berhubungan menjalin relasi dengan orang-orang luar. Dan juga itu kan pastinya butuh mental. Kalau misalkan pemimpin itu gak punya mental, kan pastinya kayak pemimpin itu kan kayak takut, aku nggak mau jalin relasi dengan orang luar, aku takut kayak gini kan pastinya kayak kalau misalkan kita nggak jalin relasi dengan orang luar, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu tentang organisasi di luar, tentang materi apa yang dilakukan di luar, kegiatan apa yang dilakukan di luar. Nah makanya itu kita harus butuh mental. Dan mungkin satu lagi, kalau misalkan jadi pemimpin itu kita harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Karena apa? Kalau misalkan di tengah-tengah nih kita ngerasa kayak tadi yang dibilang kayak kita down, tapi kalau misalkan kita down itu kita nggak punya rasa tanggung jawab yang tinggi, pasti pemimpin itu bakal kayak misal lari dari masalah. Kayak misalkan di organisasi itu lagi punya masalah, yang mungkin wakilnya, masa mau wakilnya yang nyelesain masalah, kan nggak mungkin ya, kayak masa cuma diberikan ke wakilnya. Kalau misalkan pemimpinnya itu nggak punya rasa tanggung jawab yang tinggi, dia melarikan dari masalah, kan di organisasi tersebut pastinya kayak tambah bermasalah kalau misalkan nggak diselesaikan oleh pemimpin. Nah makanya itu seorang pemimpin harus punya tanggung jawab yang tinggi. Jika dia ngerasa down, dia ya harus tetap punya tanggung jawab. Kalau misalkan dia merasa down tapi ada masalah, dia juga harus bisa mengatasi masalah tersebut. Gak mungkin dia melarikan diri, kan itu gak boleh banget ya kalau misalkan di kepemimpinan. Jadi itu yang menurutku wajib banget. Yang terakhir, tanggung jawab yang tinggi. Kalau dari sudut pandangnya Fajri gimana nih? Ya ini menurut Mbak Tutul itu udah bagus banget lah ya. Udah mewakili ya? Udah mewakili. Dari aku tapi ada tambahan sedikit ya, untuk mohon maaf ya, aku itu menurutku ya masih belum jadi pemimpin yang cukup baik. Tapi ini pandanganku untuk lebih baik ke depannya gitu. Jadi pemimpin yang baik itu kayak gimana sih? Jadi pemimpin yang baik itu orang yang bisa mempengaruhi orang sekitarnya untuk mempengaruhi di kegiatan yang positif ya. Intinya pemimpin yang keren itu bekerja sesuai apa yang diomongin gitu. Jadi yang keluar dari mulutnya itu juga yang dilakukan, betul. Ya, Itu sih. seperti yang dikatakan tadi ya, kalau misal di sebuah organisasi itu pasti butuh chemistry. Nah, gimana sih cara kalian menjaga hubungan yang baik antar anggota? Cara kita ya, kalau menurut sudut pandangku tuh kayak pertama kan kita harus saling mengenal ya antara satu sama lain. Nah itu kayak aku mencoba membuka diri aku sendiri. Aku mencoba terbuka kepada teman-teman semuanya, mencoba kayak apa yang dirasakan aku tuh kayak bilang ke kalian. Jadi kalau misalkan dari diri kita sendiri nggak terbuka, apalagi orang lain gitu loh, kan kita juga harus membuka diri agar orang lain tahu kita. Nah terus yang kedua itu kayak kita itu harus bisa memahami orang lain, kayak misalkan sifat dia kayak gimana, sifat yang satu kayak gimana. Kalau misalkan kita bisa memahami antara orang satu dengan orang lain, pastinya ya kita bisa membantu kalau misalkan orang itu kan lagi sedang ada masalah. Jadi kayak kita nggak membebankan orang itu buat terlibat kayak gimana ya, berat banget gitu loh, kayak misalkan orang ini tuh orangnya kayak introvert, masih belum terbuka ke seluruh anggota. Jadi orang ini tuh kayak gak boleh kita memaksa dengan kekerasan. Jadi kalau misalkan introvert kayak gitu, kita dicoba perlahan, dicoba sendiri dulu. Jadi kayak jangan ngomongin dia di depan umum. Jadi jangan mempermalukan orang mungkin yang kurang terbuka di depan umum. Itu salah satunya. Terus yang kedua itu kayak menurut aku, kita kalau misalkan ada masalah atau ada yang perlu dibicarakan bareng-bareng, itu dibicarakan aja di depan. Jadi kalau misalkan kita membicarakan orang nih, aku nggak suka sama dia, tapi kita bicara di belakang sama orang yang lain, pastinya itu kan kayak bakal merusak hubungan kita,
merusak relasi kita dan juga kita nggak bisa bangun chemistry antara anggota satu dengan anggota yang lain. Jadinya kalau menurut aku kayak saling terbuka dan saling menyelesaikan masalah di bareng-bareng itu penting banget sih buat jalin chemistry. Dan juga tentunya kita harus bisa memikirkan isi hati orang itu. Kayak ya kita harus bisa lebih peka buat nyatuin mereka. Kalau dari Fajri gimana? Ya dari aku kita lah ya dan Mbak Tutul itu sebenarnya udah ada rencana ya Kak untuk membangun chemistry dengan cara fun game. Jadi Tuh. ada kegiatan gitu. Betul. Kegiatan yang masih rencana, masih wacana gitu. Insya Allah kami akan jalankan rencana kita tersebut ya untuk membangun chemistry yang tadinya 80%. Jadi 100%. Belum dong. Ya itu menurutku nggak langsung 100% ya. Biar lebih Tapi tambah aja ya. ya intinya ada peningkatan gitu. Biar tetap solid ya. Betul. Nih, dalam suatu organisasi pastinya ada rasa bosan atau jenuh gitu kan. Gimana sih caranya kalian buat menjaga anggota kalian biar tetap semangat, biar nggak bosan atau jenuh gitu pas menjalani kegiatan-kegiatan di dalam organisasi OSIS? Kalau misalkan kegiatan jenuh kan mungkin dari anggota pasti ada ya. Tapi kalau usahain tuh kayak misalkan kita habis melaksanakan suatu kegiatan dan mungkin besok lagi ada kegiatan lagi, itu tuh di akhir tuh kayak ngasih apresiasi buat anggota-anggotanya. Jadi mereka yang bekerja, mereka diapresiasi kan jadinya kayak senang banget mungkin ya jadi anggota. Jadi yang pertama kita harus kasih apresiasi dari bentuk kerja mereka, bentuk kontribusi mereka ke kegiatan itu. Jadinya yang pertama itu harus kita apresiasi. Terus yang kedua tentunya kayak kalau misalkan kayak gitu kita harus bisa mendorong semangat dan kasih motivasi ke mereka supaya mereka itu nggak jenuh dan juga kita kan pastinya harus bisa kasih mereka dorongan suatu motivasi yang bisa mereka rasakan buat kedepannya biar nggak jenuh. Dan tentunya di dalam kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh kayak kita nggak harus tegang, jadi nggak harus ngerasa kayak aku lagi ngelasain tugas aku harus tegang, aku harus ini harus itu, enggak. Tapi kita selingilah dengan kegiatan-kegiatan yang seru, kita fun game, kita bercanda. Jadi kan kayak mungkin dari mereka yang tadinya ngerasa jenuh, terus kita kasih kegiatan-kegiatan yang kayak seru-seruan, mungkin mereka bisa nggak jenuh, nggak capek gitu. Kalau dari Fajri gimana? Ya itu untuk masalah jenuh ya menurutku emang pasti ada. Aku juga pernah ngerasain kok pas acara kumpul-kumpul gitu rasa jenuh. Ya solusinya mungkin walaupun kita jenuh tapi bawaannya itu jangan ke HP, usahain jangan ke HP. Itu saat kita duduk di belakang itu ada orang berbicara di depan masih menggunakan mentalnya, sementara kita ya santai-santai aja gitu, kayak jenuh ya main HP aja lah gitu. Ya jangan seperti itu, usahain. Ya menurutku untuk solusi ya taruh HP kalian, kita sharing bareng nih. Jadi jangan beberapa orang aja yang ngomong, jadi usahain semua orang ngomong. Jadi ada sesi tanya jawab itu terkait kegiatan yang direncanakan atau kita sedang membahas program-program untuk kedepannya gitu. Jadi Persekbid itu kan ada tugasnya masing-masing. Jadi ya usahain sharing-sharing terkait tugas yang besok akan kita rencanakan gitu. Jadi usahain ya semuanya berbicara, jangan sampai ada yang rasa tidak berguna di kumpul tersebut gitu. Jadi ya kalau kita ada rencana buat membicarakan untuk anggotanya berbicara gitu, pasti kan ada rasa deg-degan gitu mengucapkan apa yang harus aku bicarakan, itu pasti intinya nggak jenuh lah, malah memikirin solusi apa yang harus aku sampaikan di depan gitu. Jadi itu solusi aku sih, tapi solusinya itu selain fun game, jadi walaupun
itu seperti nguras energi, tapi intinya kan tidak terfokus kepada HP gitu. Itu malah lebih menyayangkan. Ya, sebelum dilanjut boleh diminum Iya, dulu boleh ini diminum Kak. dulu ya sebelum kita lanjut bincang-bincangnya. Ya, terima kasih. Kak. Duluan. Silakan Kak, ikut. Host pasti haus dong. Diminum kaki ya. Dia duluan kan aku. Ya sudah, kursinya. Sudah mendingan. Lanjut lah ya, kita Lanjut. lanjut bincang-bincang lagi. Ya lanjut ya. Apa sih pendapat kalian tentang pentingnya pengembangan karakter di suatu organisasi seperti OSIS? Kalau pengembangan karakter itu penting banget ya. Mungkin menurut aku sendiri kan mungkin dia dari satu orang dari awal OSIS itu kayak mungkin ngerasa introvert, gak punya pengalaman apapun, gak bisa ini itu. Nah setelah dia join OSIS, dia mulai bisa terbuka, dia mulai bisa ngomong di depan umum, dia bisa kayak apa ya, jiwa kepemimpinan mungkin ada di dia. Jadi dari yang awalnya malu-malu, dari yang awalnya introvert, dia join OSIS, dia mempunyai sikap karakter yang bisa dibilang bisa aja dia 180 derajat dari sebelumnya. Jadi kalau misalkan di OSIS itu kayak pengembangan karakternya itu bagus banget dan kayak wajib kita punya sebagai pengurus OSIS sendiri. Kalau sebagai pengurus OSIS sendiri itu kan kayak gak cuma public speakingnya aja yang bagus, tapi kayak kita juga harus bisa ngejalin relasi dengan anggota satu dan anggota yang lainnya harus benar-benar baik, hubungannya harus benar-benar baik. Ya. Terus kemudian pengembangan karakter yang lainnya kan kayak misalkan suatu organisasi itu lagi ngadain suatu kegiatan. Nah ada satu anak yang lagi angkat-angkat barang ataupun ngerjain sesuatu yang berat banget. Nah antara ada satu anak lagi yang lagi nggak ngapa-ngapain. Tentunya kalau misalkan orang lain tuh kan kayak yaudah sih biarin aja dia kayak gitu sendiri. Tapi kalau di OSIS itu kayak kalau lihat orang yang lagi bekerja pastinya pengen dong punya rasa kayak ih kasihan dia kerja sendiri, makanya aku harus bantu dia biar dia merasa ringan. Jadi kayak pengembangan karakternya suka menolong itu wajib banget di OSIS. Kayak gak cuma itu aja, mungkin di OSIS juga kayak biar bisa jadi contoh buat siswa-siswa lainnya ya. Jadi kan kita harus bisa mulai mengembangin diri, membentuk karakter kita, karakter yang baik biar bisa jadi contoh buat siswa-siswa lainnya. Kalau Fajri gimana nih menurut pendapat Fajri? Ya, untuk pengembangan karakter di OSIS itu emang ada dan itu emang penting banget. Jadi ada beberapa saat kita menerapkan pengembangan karakter tersebut. Jadi kita bisa laksanakan pengembangan karakter itu untuk membentuk karakter positif dari pengurus kita itu. Jadi untuk pengurus tersebut kan nggak mungkin semuanya itu punya karakter yang baik. Ada yang baik, ada yang sedang, dan ada yang malah dari awalnya egois gitu, kayak toksik. Itu kalau masuk OSIS insya Allah bakal berubah jadi 180 derajat tadi yang Mbak Tutul sampaikan itu. Untuk pengembangan karakter itu sendiri contohnya ya kayak kita mencari relasi baru itu, kayak mendatangkan orang yang lebih berpengalaman, yang punya karakter yang lebih baik gitu. Jadi mereka bersosialisasi, mengajak kita sharing terkait apa kegiatan yang baik gitu untuk diri kita, ataupun apa sikap yang kita berikan ketika kita udah punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya ya ini membahas lingkup OSIS saja ya gitu. Jadi kita mendatangkan orang yang lebih berpengalaman, punya
kayak itu karakter yang bagus tadi, yaitu mungkin bisa menjadi salah satu solusi itu. Jadi ya menurutku ya penting sih. Itu kan OSIS juga tadi disampaikan sebagai contoh siswa-siswi. Itu juga gak hanya siswa-siswi, sejujurnya jika kita terjun di masyarakat mungkin itu juga bisa jadi contoh masyarakat. Jadi karakter itu bisa menggambarkan apa ya bagaimana sih apa organisasi tersebut itu bagus apa enggaknya itu tergantung dari itu apa siswanya tersebut lah, karakter siswa tersebut itu bisa dilihat dari karakternya itu. Jadi orang kan melihatnya dari luar aja gitu, sementara kalau karakter kita buruk yang iya betul yang dilakukan, misal kita nggak peduli nih terkait apa sampah misal itu kan dari masyarakat atau siswa-siswi kan melihatnya dari luar aja gitu. Jadi padahal di diri kita itu ada niatan buat ngambil gitu, tapi malu karena di situ banyak orang. Jadi kayak misal kita ngerasa pencitraan lah atau apa itu, padahal di diri kita itu udah ditanamin mau peduli gitu ya, peduli. Jadi ya usahain karakter kita itu enggak hanya dipendam aja, jadi keluarin, dipraktekkan secara langsung ya, maupun di sekolah ataupun masyarakat. Jadi kita itu enggak hanya mencontohkan di sini-sini aja, jadi kita mencontohkan hal-hal baik. Kalau bisa seluruh dunia itu kita bisa mencontohkan ya, itu walaupun terlalu hiperbola ya, mohon maaf. Nih, jadi menurut sudut pandang kalian nih, gimana sih caranya kalian biar bisa menginspirasi teman-teman kalian buat lebih peduli terhadap organisasi OSIS dan kegiatan-kegiatan sekolah? Ya, buat teman-teman ya, tentunya organisasi OSIS itu sangat penting sekali bagi kita. Karena dari OSIS itu sendiri itu tadi yang sudah disampaikan bisa membentuk karakter kita. Bisa membentuk karakter kita dari yang awalnya mungkin kayak egois, introvert, kayak masih malu-malu. Jadi kita bisa 180 derajat dari karakter tersebut. Kita bisa lebih berani ke depannya, lebih berani ngomong, mungkin bisa melatih public speaking kita, dan juga karakter-karakter lain yang tentunya bisa berpengaruh positif bagi diri kita dan juga bagi lingkungan. Mungkin yang tadinya dia kayak di lingkungan rumahnya itu kayak masih introvert, masih belum bisa bergabung dengan masyarakat, tapi setelah dia ikut OSIS tuh kayak rasa nyaman banget ya, ternyata ikut organisasi kayak gini, punya teman kayak gini, dan mungkin bisa diterapkan dia di masyarakatnya. Mungkin dia bisa lebih berbaur ke masyarakatnya, bisa kayak aku ikut organisasi itulah biar kayak aku punya teman di sini, biar punya teman di masyarakatnya itu sendiri. Jadi kayak OSIS itu berpengaruh banget buat diri kita sendiri, dan juga mungkin bisa aja berpengaruh buat diri orang lain, karena orang lain tuh kayak misalkan nih kita di OSIS kan dilatih kayak peduli sampah, suka menolong kayak gitu kan, jadi orang lain kayak merasa kalau misalnya kita menolong orang lain merasa tertolong dan merasa kayak ih OSIS itu baik banget ya kayak gitu. Jadi kayak bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah makanya itu teman-teman ayo join OSIS, karena kalau misalkan kalian gak join OSIS kalian pasti bakal rugi banget buat kedepannya, apalagi buat masa depan kalian yang tentunya menghadapi dunia luar yang sangat keras. Itu kita harus punya persiapan. Nah dari persiapan itu kita bisa melatih organisasi kecil-kecil ya, mungkin mulai dari OSIS, dan juga kita bisa join organisasi-organisasi yang lainnya yang tentunya bisa mendukung karakter kita. Betul. Nah itu mungkin dari aku itu aja. Ya untuk aku itu OSIS itu cukup penting ya, apalagi untuk kalian yang ingin melanjutkan ke PTN impian gitu. Tapi untuk itu sendiri ada syarat yang diterima oleh PTN tersebut ya, tergantung kalian menjadi misal ketua OSIS, kalian akan mendapatkan privilege tersendiri dari PTN tersebut dan memudahkan kalian untuk keterima gitu. Jadi misal ya akademik kalian gak tinggi-tinggi amat, itu sertifikat kepengurusan OSIS kita sebagai misal jadi ketua ya, itu menjadi pembantu lah untuk masuk PTN tersebut.
Nah, jadi untuk kalian yang ingin masuk ke PTN besok, ya jangan lupa join OSIS ya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kalian. Tentunya untuk masa depan kalian itu pengalaman positif bagi kalian untuk kedepannya itu sangat bermanfaat. Kalian kan besok mungkin kalau udah lulus SMA itu bakal terjun ke masyarakat. Jadi ya itu bakal berpengaruh lah, ya. berguna ya. Buat Bukan kedepannya. buat diri kita sendiri tapi banyak orang yang membutuhkan pengalaman kalian gitu. Jadi ya OSIS itu menurutku penting banget. Ya, terus tadi yang buat PTN, Yap. jadi kalau misalkan kalian ngerasa punya jiwa kepemimpinan, kalian langsung aja join OSIS, langsung jadi ketua OSISnya. Ya, betul. Dan kalian juga punya pengalaman yang mungkin bisa kalian gunain buat masa depan kalian. Tadi bisa masuk PTN yang mungkin ada beberapa PTN yang tentunya bisa masuk lewat jalur ketua OSIS sendiri. Betul. Intinya jangan lupa join OSIS gitu Ya, ya, Kak? betul. Ya. Jangan lupa join OSIS. Ya, sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, pelajaran apa yang ingin kalian bagikan untuk calon-calon pemimpin OSIS di masa mendatang? Buat pelajaran, aku dulu apa kamu dulu? Kamu aja dulu. Gantian gak sih? Gantian Gantian dong. dong. Gantian dong. Ya untuk pelajaran yang akan kita ajarkan ke kepemimpinan selanjutnya setelah kita ya mungkin terkait yaitu leadership. Kita ajarkan terlebih dahulu mereka harus tahu apa itu kepemimpinan dasar. Jadi kepemimpinan dasar ya kembali lagi ke diri sendiri dulu. Itu bisa menerapkan hal-hal positif. Ya kalian intinya itu bisa membawa vibes positif itulah. Jadi ya bagaimana kalian bisa terpercaya kalau kalian punya aura negatif gitu. Jadi ya gitulah. Jadi ya kalian kayak apa ya, pelajari apa itu kepemimpinan. Dan saran aku kalau emang kalian udah ingin terjun kepemimpinan itu harus konsisten, jangan setengah-setengah. Jadi ya kalau emang target kalian jadi ketua OSIS ya ketua OSIS aja gitu, jangan malah naik turun. Nanti kalian malah pas udah terjun ke yang kalian harapkan walaupun itu labil itu jadi nggak kondusif itu. Jadi kalian ya betul terganggu lah karena kalian belum memahami betul apa misal kalian kayak punya plan A dan plan B. Misal plan A itu jadi ketua OSIS, plan B nya jadi sebit berapa aja itu. Jadi kalian punya plan itu tapi kalian masih saat misal mau jadi kalian malah masih labil nih ya, kalian itu harusnya dari jauh-jauh hari udah nyiapin ya kepemimpinan itu lah. Ya, itu aja sih. Ya. Cukup. Kalau dari aku itu tadi benar yang dibilang Fajri. Kita kalau misalkan di OSIS buat OSIS yang di masa yang akan datang, kita harus bisa punya jiwa kepemimpinan. Karena jiwa kepemimpinan itu nggak harus dimiliki oleh ketua atau wakil ketua OSIS. Karena apa? Karena jiwa kepemimpinan itu bisa satu orang tuh harus bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi jiwa kepemimpinan itu baik buat diri kalian. Jadi buat kedepannya kalian harus bisa punya jiwa kepemimpinan. Itu satu. Buat selanjutnya itu kalian harus bisa mempersiapkan apa sih kalian pengen apa, kalian mau apa. Kalian harus bisa dipikir matang-matang. Dipikir kalian mau gimana, mau jalan A atau jalan B itu harus dipikirkan baik-baik. Dipikirkan dari dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Buat OSIS juga kalian jangan menyerah kalau misalkan kalian dihujat oleh orang, tapi kalian harus jadikan hujatan itu sebagai refleksi buat kalian jadi lebih baik. Tunjukkan yang terbaik dari diri kalian. Bagus banget ya jawabannya. Nih, kalau misal kalian dikasih satu hal buat bisa ngubah suatu hal di sekolah ini, apa yang bakal kalian ubah? Apa yang bakal aku ubah? Mungkin kalau bisa nih ya, aku pengen di sekolah ini tuh kayak 100% menggunakan wadah atau tempat makan yang bisa dipakai ulang. Jadi kenapa sih aku pengen kayak gitu banget?
karena di bumi ini kan tentunya udah banyak banget sampah plastik. Nah, kalau misalkan sampah plastik itu terus menimbun, itu kan tentunya membutuhkan lingkungan kan ya. Jadi kalau misalkan sampah plastik itu tertimbun di banyak lingkungan kan kayak banyak desa yang tergusur akibat desanya itu jadi TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, makanya itu dan juga karena sampah itu bisa mengakibatkan perubahan iklim kan. Makanya kalau misalkan kita sekarang masih menggunakan plastik, gimana apa yang terjadi di bumi selama 10 tahun ke depan? Nggak tahu, mungkin bisa aja tambah panas atau gimana, atau mungkin jadi suhunya nggak teratur. Jadi kalau misalkan kita dibiasain menggunakan tempat atau wadah yang bisa dilakukan berulang-ulang, itu kan nantinya bisa mengurangi sampah plastik. Setidaknya kita lakukan di lingkungan kita sendiri. Kalau misalkan kita udah melakukan kebiasaan itu, pastinya itu akan terbawa jika saat kita udah lulus. Jika saat kita udah mungkin udah bekerja atau udah kuliah, kita masih ada kebiasaan buat membawa botol atau wadah yang bisa kita pakai berulang-ulang. Ya. Kalau dari Fajri gimana? Ya, untuk Mbak Tutul tadi kan untuk penggunaan plastiknya. Nah, aku itu untuk kalau bisa aja aku ingin menerapkan kepedulian kepada sampah tersebut. Jadi walaupun kalian masih menggunakan sampah-sampah plastik tersebut, ya seenggaknya lah kalian itu membuang sampah tersebut di tempatnya. Jangan melentarkan, apalagi di laci gitu. Di laci, kalau misal kalian udah selesai makan ditaruh laci, gak apa-apa kalau misal itu gurunya datang, tapi setelah gurunya keluar kalian ya buang sampah tersebut, ambil. Seenggaknya kalau ya mager gitulah ya. Mager itu gak harus saat itu juga, tapi intinya saat kalian pulang itu kondisi laci tersebut udah kosong tanpa adanya sampah gitu. Jadi gak hanya di lingkungan kelas saja, tapi di lingkungan sekolah gitu. Jadi kalau misal kalian melihat ada sampah tercecer gitu, kalian jangan malu-malu atau sungkan, atau kalian malah merasa kayak pencitraan itu. Jadi kayak misal kalian malah terus isu kalau orang-orang sekitar yang melihat kita itu malah menganggap itu hal negatif karena kita sombong gitu ya, mengambil sampah gitu. Jadi ya intinya jangan malu untuk mengambil sampah yang tercecer itu. Jadi tingkatkan kepedulian kalian terhadap sampah-sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan kita, yang di luar tempat sampah itu, yang bukan tempatnya untuk menaruh sampah plastik tersebut. Ya, jadi gitu sih. Kalau misal aku bisa merubah kepekaan siswa-siswa SMA Negeri 1 Klirong. Aku sendiri juga lagi nerapin hal tersebut gitu loh. Jadi ayo bareng-bareng kita jaga SMA Negeri 1 Klirong kita tanpa adanya sampah plastik tercecer. Kalau bisa ini yang hal puncaknya aja langsung tidak menggunakan sampah plastik. Jadi kita bisa menggunakan barang-barang lain yang tidak sekali pakai gitu. Jadi bisa kita berulang kali pakai. Jadi tidak menimbulkan sampah plastik yang menumpuk gitu. Jadi ya seperti tadi, wadah bekal atau piring, botol minum sendiri bawa dari rumah itu berpengaruh banget bagi lingkungan kita di sekolah ini maupun di lingkungan luar, itu sangat berpengaruh. Ya gitu sih. Ya, sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang ingin kalian sampaikan kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Klirong saat ini? Buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Klirong, aku mau nyampein buat kalian semangat tentunya buat kedepannya menjalani kegiatan-kegiatan kalian, menjalani kegiatan belajar kalian, terus belajar. Dan juga kami mohon dukungannya apabila kami melaksanakan suatu kegiatan di SMA ini. Kami mohon dukungannya kepada kalian semuanya. Jika misalkan kita punya kesalahan, tolong dikritik dengan baik-baik. Mungkin itu bisa langsung kasih saran ke aku, mungkin bisa langsung hubungi aku. Minta tolong banget buat langsung ngomong ke aku aja kayak gitu. Terus buat kedepannya juga kita minta kerjasamanya yang baik. Kalau misalkan ada
suatu ketertiban yang sedang kita laksanakan, ada kegiatan itu ya minta tolong buat kalian teruslah jaga kerjasama yang baik dari pengurus OSIS juga buat siswa-siswinya, dan juga minta tolong buat kalian patuhi tata tertib di SMA Negeri 1 Kelirong. Kenapa? Karena ini tuh kalau misalkan kalian udah patuh, udah disiplin, itu tuh bakal berguna banget buat kalian kalau sudah lulus. Kalau misalkan kalian keterima di suatu perusahaan ya kan, kalian juga butuh kedisiplinan yang tinggi. Maka dari itu, ayolah jaga kedisiplinan itu mulai dari sekarang. Kalian tingkatkan kedisiplinan itu mulai dari mematuhi tata tertib di SMA Negeri 1 Kelirong ini. Ya, untuk pesan dari aku, khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kelirong, ya kami yang pertama memohon maaf kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Kelirong jika ketika kami dalam menjalankan kegiatan atau kinerja kita kurang baik, jadi tidak memuaskan kalian, bahkan tidak sesuai ekspektasi kalian itu. Kami mohon maaf karena sejujurnya kami itu udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi manusia itu kan ada batas kelebihannya lah gitu. Jadi enggak semuanya ekspektasi kalian itu terpenuhi. Tapi jika kalian memang ada suatu keinginan, ungkapin gitu. Jadi biar kita tahu apa yang kalian inginkan. Kita juga menyediakan platform yang berisi saran ya, betul. dari kalian ya, contohnya tell us gitu. Betul. Ya, jadi mohon untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kelirong yang memiliki ide atau ya suatu rencana baik untuk event-event ke depan gitu. Jadi kita akan terima insya Allah jika itu kita mampu, jika sekolah kita memfasilitasi dan memadai gitu. Insya Allah itu akan terlaksana dan kita akan menjalankan kegiatan tersebut dengan cukup baik dari sebelumnya gitu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih buat Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kelirong. Apa sih harapan kalian untuk sekolah kita di masa mendatang? Harapannya buat SMA Negeri 1 Kelirong, semoga buat kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga kedepannya SMA Negeri 1 Kelirong ini bisa lebih maju dan juga siswa-siswinya itu bisa lebih tertib terhadap aturan lagi, dan juga buat SMA Negeri 1 Kelirong terus maju, terus menjadi kayak apa ya, juara, gimana nggak juara sih, cuma kayak SMA favorit buat seluruh siswa, dan juga bisa menjadi tempat yang baik buat siswa-siswa SMA Negeri 1 Kelirong yang ingin mencapai tujuannya, tujuan ke PTN impian atau ke perusahaan-perusahaan yang mungkin mereka inginkan dengan belajar di SMA Negeri 1 Kelirong. Teruslah menjadi jembatan yang baik bagi siswa-siswi yang akan mendaftar dan juga akan belajar di sini. Harapan dari aku untuk SMA Negeri 1 Kelirong yang tercinta gitu. Yang semoga untuk kedepannya ya SMA Negeri 1 Kelirong mungkin sekarang juga udah ya, itu sebagai apa ya, gudangnya orang-orang berprestasi. Amin. Ya, untuk SMA Negeri 1 Kelirong tersendiri semoga menjadi sekolah para impian anak-anak kelak gitu. Jadi ya SMA Negeri 1 Kelirong terkenalnya ya bukan terkenal di Kelirong aja gitu, tapi udah nasional, dan semoga SMA Negeri 1 Kelirong bisa menyentuh rekor 100 sekolah terbaik di Indonesia. Amin. Itu harapan paling besar untuk SMA Negeri 1 Kelirong tercinta. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Rizkyatul dan Fajri yang sudah menyempatkan waktunya buat berbagi cerita bareng kita. Semoga sharing-sharing kita kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi buat yang nonton. Sukses terus dan jangan pernah capek buat jadi motivator buat kita semua. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Okay guys, because this is all for today. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa follow Instagram kita yaitu QTalk Smasak, and bye bye.